emanasi. Kalau di Al-Farabi levelnya 7. Di Ibnu Sina kelihatannya 9. Cuma dua-duanya pengaruh Neoplatonis. Kalau di Neoplatonik yang terkenal itu sebenarnya hanya 5. Yang pertama jelas The One. Yang satu sumber segalanya. Dari The One ini melimpah namanya Nous. Nous itu mind. Mind itu dunia ideanya Plato. Alam ideal, intelek. Sifatnya gagasan, ide sempurna. Itu Nous, mind. Nanti Nous ini akan meluber lagi jadi word soul. Word soul itu jiwanya dunia. Alam semesta ini kan tidak asal. Dia bergerak, dia berotasi, ada patternnya, ada modusnya. Kalau bahasanya Hegel, akal dunia, word soul. Tren alam semesta, word soul, jiwanya. Alam ini kalau nggak ada jiwanya, ya kayak jasad, tidak ada ruhnya. Jadi word soul itu jiwanya. Kalau tadi ideal-ideal, nggak ada konkretnya. Nanti melimpah jadi jiwanya alam semesta seluruhnya. Karena alam ini kan ada polanya, ada tujuannya, ada lahir batinnya juga. Word soul. Setelah word soul, dia melimpah jadi individual soul. Itulah nanti rohmu, rohnya hewan, rohnya tumbuhan, rohnya binatang, masing-masing punya satu-satu. Itu namanya individual soul. Individual soul itu limpahan dari word soul, dari nyawa dunia, dari akal dunia. Nanti dari individual soul, dari situlah melimpah physical universe, alam matter, alam materi. Limpahan dari individual soul itu matter, perwujudannya. Jadi Tuhan melimpahkan nous, mind, bahasa para sufi nanti diganti jadi Nur Muhammad. Nous, mind, alam ideal kalau di Plato. Dari situ melimpahlah word soul, akalnya alam semesta, ruhnya alam semesta, yang bikin alam semesta ini berjalan sesuai tracknya. Dari situ nanti melimpah lagi jadi individual soul. Nyawamu, nyawaku, nyawanya hewan, nyawanya tumbuhan, masing-masing satu-satu kan ada ruhnya sendiri-sendiri. Itu namanya individual soul. Dan limpahan terakhir itu matter, materinya, bungkusnya, wadahnya. Jadi alam ini ada dimensi luar ke dalam, semakin dalam sampai ke Tuhan. Itu limpahan demi limpahan dari yang satu itu. Jadi jangan salah, jasmani rohani itu bukan kok terus hidup ini dua dimensi yang sejajar, ada jasmaninya, ada rohaninya, tidak begitu. Tapi jasmani ini cuma bungkusnya. Kalau kamu masuk semakin dalam, di situ ada rohmu sendiri, individual soul. Masuk lagi ada word soul, kamu masuk lagi ada nous, mind. Akal pertama, masuk lagi di situ ada Tuhan. Jadi lapisan-lapisan. Yang itu melimpah terus. Semakin ke atas semakin terang, semakin ke bawah semakin gelap. Fisik itu paling gelap. Gambarannya ini. Semoga kelihatan. Jadi yang warna biru itu matter. Semakin gelap
itu ada garis demarkasi, itu di bawahnya ada kata-kata evil. Evil itu yang sudah nggak kebagian cahaya, kebagian limpahan. Yang warnanya atas itu realitas intelektual. Yang warnanya putih di atas itu intelligible realm, realitas intelektual. Yang bawah itu sensible, realitas fisik yang bisa diakses oleh panca indera. Dari Tuhan nanti beremanasi melahirkan akal yang pertama tadi. Namanya divine intellect. Disitulah dunia idenya Plato. Dari divine intellect nanti lahir word soul. Alam dunia, dari situ terus individual soul. Urutannya sama kayak tadi, cuma kalau digambar pakai gambar relasi, modelnya semacam itu. Yang garis putus-putus itu namanya proses remanasi. Emanasi itu ke bawah, kalau remanasi itu kita yang balik ke atas. Kembali ke asal tadi. Ya benar, alam semesta itu diciptakan secara emanasi, tapi tidak titik. Saya bilang sejak awal tadi, tidak ada titik, nggak pernah kok. Oh iya Pak, alam itu diciptakan emanasi. Ya sudah, tidak begitu. Karena alam ini diciptakan emanasi, kita harus naik lagi biar ketemu ke asal. Namanya remanasi. Awas keliru ya, bukan remason. Dari kata-kata emanasi ditambah re. Jadi proses remanasi. Nanti kita dari remanasi itu apa? Analoginya kalau di Plotinus biasanya pakai analogi matahari. Jadi limpahan pancaran itu kayak matahari sama sinarnya itu. Matahari dan sinarnya itu kan sebenarnya satu. Cuma sinarnya, cahayanya itu memancar. Nah, ciptaan makhluk itu kayak matahari dan cahayanya. Semakin jauh itu semakin turun, semakin jauh semakin gelap. Semakin kehilangan cahaya semakin gelap. Ketika cahayanya habis, itulah nanti kejahatan, kegelapan. Yang sama sekali tidak mengandung cahayanya Tuhan. Jadi kegelapan itu bukan sesuatu yang ada, tapi dia sesuatu yang keluar dari jalur cahayanya Tuhan. Maka gerak kita itu jangan gerak ke belakang, ke materi. Materi itu kan yang paling bawah, yang paling dapat cahaya paling sedikit, paling jauh dari cahaya. Maka gerak kita itu harus gerak ke atas, gerak menuju pusatnya cahaya. Jadi orientasi hidup kita itu bukan emanasi lagi, tapi remanasi. Gerak kembali. Biar semakin banyak cahaya kita dapat. Karena ketika cahaya sedikit, yang benar, yang salah, yang membahagiakan, yang enak, itu kita bisa salah paham. Karena sedikit cahayanya, seolah-olah ini enak, membahagiakan, padahal tidak. Semakin banyak cahaya, semakin kita bisa tahu, oh yang asli ini tuh. Kemarin kelihatannya kok nggak begitu. Karena cahayanya sekarang banyak. Kita tidak akan ketipu lagi. Makanya orang jahat, orang yang salah itu sebenarnya orang yang ketipu. Dianggapnya ini membahagiakan, itu membahagiakan, ini menyenangkan, itu menyenangkan. Kenapa bisa begitu? Karena cahayanya sedikit. Semakin jauh dari sumber. Apalagi kalau sama sekali kehilangan cahaya. Maka yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Sudah di luar radarnya ketuhanan. Nah, itu analogi matahari. Jadi kalau ada orang kok merasa hidupnya gelap, susah ini, saya tidak tahu Pak masa depan saya gimana. Kamu ngadepnya salah. Jangan ngadep ke bawah, ngadepnya ke atas. Bergeraklah ke atas. Kamu akan ketemu banyak cahaya. Di situ kamu ketemu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang tidak. Nah, itu
Jadi analoginya kayak matahari. Ini nanti gaya ini banyak diadopsi oleh para sufi. Bahkan dari sini nanti lahir istilah iluminasi, pencahayaan. Khususnya sangat jelas di Suhrawardi. Di metafisikanya pakai simbolisme cahaya. Memang sebelumnya sudah diuraikan oleh Plotinus bahwa menuju Tuhan itu analoginya kayak matahari. Terus, nah jalur remanasi tadi kayak gimana? Kata Plotinus, manusia tipenya macam-macam sih. Bisa pakai 3 jalur. Bisa jalur keindahan, bisa jalur kebijaksanaan, bisa jalur kebajikan. Jalur yang indah itu pakai jalur cinta, ketulusan, keikhlasan, bersatu dengan Allah. Itu jalur yang indah. Cinta itu kan indah. Terus jalur truth, jalur kebenaran. Bisa kok ketemu Tuhan pakai akal. Jalurnya namanya truth. Modelnya model wisdom. Banyak loh filosof awalnya akal, nanti akhirnya juga ketemu Tuhan. Itu truth pakai wisdom, itu ketemu Tuhan. Ada yang ketiga, jalur goodness. Lakukan saja kebaikan-kebaikan, sejauh yang kamu tahu, kamu nanti juga akan ketemu Tuhan. Jadi yang pertama jalur cinta, yang kedua jalur kebenaran, dan yang ketiga jalur trust. Trust itu keimanan, kepercayaan. Kamu percaya kalau melakukan kebaikan sejauh yang kamu tahu, sebanyak mungkin kamu akan disukai, diridhoi oleh Tuhan, dan pada saatnya akan ketemu dengan Tuhan. Yuk kalian lihat porsimu sekarang ada di mana. Yang trust itu biasanya agamawan, teolog ada di situ. Truth itu para filosof, dan love itu biasanya diambil oleh para sufi. Tiga-tiganya mengantarkan pada Tuhan. Jadi jangan dilecehkan. Kalau ada yang pakai jalur sufi, ya nanti bisa ketemu. Yang pakai jalur keimanan, kalam, goodness, dan melakukan kebaikan, akan ketemu juga. Yang pakai jalur filsafat, truth, wisdom, juga akan ketemu. Tiga-tiganya bisa ketemu. Tidak usah saling melecehkan, saling menjatuhkan satu sama lain. Ujungnya sama, ketemu Tuhan. Cuma jalurnya aja beda. Tidak usah mengkritik temanmu yang ke Solo lewat Klaten sama temanmu yang ke Solo lewat Boyolali, lewat Gunung Merapi, sama yang ke Solo lewat pesawat udara, jadi nggak ngelewati mana-mana. Toh ujungnya sama, ketemu di Solo. Ngapain dadak gegeran? Kita selama ini kan begitu. Kita beragama kan nyari ridhonya Allah. Di sini kita sudah gegeran, padahal nanti dapat semua. Begitu nanti kita ketemu, ternyata kita dapat. Iya, ternyata sama aja. Nanti kita kecelek. Sudah terlanjur gegeran. Sudah habis pulsa banyak, kuota banyak. Akhirnya sama saja. Wong Allah itu sangat sayang pada kita. Kalau lihat kita gegeran kayak gini, mungkin Allah juga tidak murka kok. Paling ya ketawa-ketawa aja. Kayak orang tua lihat anaknya gegeran. Bapakmu kalau lihat kamu sama saudaramu gegeran kan paling ketawa-ketawa aja. Paling ya sudah, lo masih gegeran lagi. Sudah dibilangin sudah kok malah dilanjutkan gitu bapakmu. Allah mungkin juga begitu. Jadi santai aja. Paling nanti, sing gede ngalah kan mesti gitu. Saya enggak tahu loh, sing gede ngalah itu apa maksudnya, yang mayoritas ngalah apa gimana, aku enggak ngerti. Kan biasanya gitu toh, bapakmu itu yang disuruh ngalah yang kuat. Yang kecil ini masih belum ngerti apa-apa, dia biarin aja lah sesuka-sukanya. Yang lebih waras ngalah, yang besar ngalah kan begitu. Maka kamu ngalahlah biar kelihatan gede.